Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang kodo dan kodar. Iman kepada kodo dan kodar. Sebelum kita belajar tentang iman kepada kodo dan kodar, sebaiknya kita melihat peta konsep. Beriman kepada kodo dan kodar berbuah ketenangan hati. Di sini ada pengertian kodo, kodar, dan takdir, takdir mu'alaq dan mubram, dahsyatnya manfaat beriman kepada kodo dan kodar. Kemudian kita mengambil hikmah beriman kepada kodo dan kodar dari takdir mu'alaq dan mubram. 1. Pengertian iman kepada kodo dan kodar. Secara bahasa, kodo memiliki pengertian yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Secara bahasa, kodar artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Secara istilah, yang dimaksud kodo adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Kodar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Beriman kepada kodo dan kodar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada kodo dan kodar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Simak hadis Nabi berikut. Hadis tadi berarti diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan oleh Allah sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan oleh Allah seperti peristiwa yang ia alami tersebut. 2. Takdir mu'alaq dan takdir mubram. Kodo dan kodar atau takdir di sini dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. A. Takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan, yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah. Seperti yang difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berikut ini adalah contoh-contoh takdir mu'allaq. 1. Kepandaian. 2. Kesehatan. 3. Kemakmuran. Selanjutnya ada B, yaitu takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Firman Allah tentang takdir mubram berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat manusia ajal, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Adapun contoh dari takdir mubram seperti jenis kelamin manusia, ajal, panjang pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. 3. Dahsyatnya manfaat beriman kepada kode dan qadar. A. Menenangkan jiwa. B. Senantiasa bersikap sabar dan syukur. C. Menumbuhkan sifat optimis. D. Menjauhkan diri dari sifat. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.